Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali kita bisa sama-sama beribadah dari tempat kita masing-masing. Saya yakin dan percaya sepanjang hari ini setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita mengalami kasih setia Tuhan. Dan malam hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia layak terima segala pujian, Dia yang layak terima segala syukur kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Engkau? Kami tahu tidak ada satu tempat yang paling kecil sekalipun dalam dunia ini Tuhan yang terluput dari Engkau. Kami bersyukur bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things, and for all my life I am yours, forever yours. We are forever yours, oh God. Thank you, Jesus. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things, and for all my life I am yours forever.
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. We are yours forever. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. We are yours forever, oh God. We are yours forever. We are yours forever. Oh, kami milikmu, kami kepunyaanmu, Yesus. We are yours forever. We are yours forever. Kami kepunyaanmu, kami bangga jadi milikmu, oh Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, sepenuhnya hanya untuk kebenaran firman-Mu. Kami berikan waktu yang terbaik ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada Tuhan di dalam kami untuk memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan apa yang dapat kami pelajari tentang kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan minggu lagi ya Bapak Ibu. Dan ini pertengahan bulan juga, di bulan yang ke-6 Bapak Ibu. Wah, gak berasa ya Bapak Ibu ya, tahun 2023 kita sudah melewati hampir 6 bulan. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti yang Pastor Edward katakan pada hari Minggu kemarin, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, itu bukan hanya 2 kali atau 3 kali kesempatan, tetapi seumur hidup kita. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita bisa bangun di pagi hari. Itu semua karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua. Amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dampak dari kuasa Tuhan. Dampak dari kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan belajar dari seorang rasul yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Petrus ya Bapak Ibu. Saya akan memberi tema pada renungan kita malam hari ini, yaitu keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Coba kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita lihat
dari semua murid-murid Kristus, semua murid-murid Tuhan Yesus, gak ada satupun yang gak menjadi saksi. Semua mereka menjadi saksi, bahkan mereka menjadi martir yang luar biasa. Bahkan nabi-nabi sebelum itu, mereka menjadi saksi. Mereka memberikan hidupnya untuk apa? Hanya untuk bersaksi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kita dapat melihat, kita bisa belajar bahwa kalau doa adalah nafas orang percaya, nafas hidup dari orang percaya. Oleh sebab itu, saya mau katakan, menjadi saksi adalah cara hidup orang percaya. Amin. Kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya, Bapak Ibu harus memiliki cara hidup atau memiliki cara gaya hidup untuk menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi ini kita jadikan sebagai budaya ya Bapak Ibu. Budaya adalah seperti yang dikatakan Pastor Edward, sesuatu yang kita lakukan dengan refleks atau tanpa kita berpikir lagi, karena itu udah menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu. Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa kita sering kali belajar tentang menjadi saksi Kristus ini? Kenapa kita sering kali belajar? Kenapa kita sering kali mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan atau renungan-renungan singkat? Mengapa kata-kata menjadi saksi, menjadi martir itu sering kali dan sudah sangat familiar kita dengar? Nah, karena apa Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, menjadi saksi adalah tugas dari orang-orang, tugas dari Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Selama mereka masih hidup, selama mereka hidup, mereka mempunyai tugas, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Dampak dari kuasa yang bekerja di dalam kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Wow, Bapak Ibu, kalau menjadi saksi kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Karena apa? Karena kuasa yang ada di dalam kita itu memberikan dampak yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi berani untuk memperkatakan firman Tuhan mungkin, atau untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu bisa banyak hal ya Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Wow, di sini kita melihat bahwa dengan jelas sekali Rasul Petrus ini berkata tentang camkanlah dan ketahuilah hal itu. Wow, ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu turun memenuhi Petrus, dia menjadi pribadi yang berani untuk berbicara di depan banyak orang tentang Kristus, tentang Yesus, tentang juru selamat yang mereka sudah salibkan, dan Kristus itu telah bangkit. Dan rasul-rasul itu melihat bahwa mereka melihat bagaimana kisah hidup mereka ketika mereka ada bersama-sama dengan Kristus. Mereka melihat banyak mujizat, dan bahkan melalui hidup mereka melakukan banyak mujizat-mujizat. Bahkan mereka mampu membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Wow, itu adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di sini karena Roh Kudus itu memenuhi Petrus, kuasa itu bekerja di dalam Petrus, sehingga Petrus berani dengan lantang mereka memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang Kristus. Di situ mungkin banyak orang-orang ahli-ahli Taurat yang dulunya nggak suka sama Kristus, yang bahkan mereka yang menyalibkan Kristus. Karena pada saat itu rasul-rasul juga semakin dikekang ya Bapak Ibu. Mereka juga diburu pada saat itu. Tetapi mereka bukannya semakin takut, tapi mereka semakin berani. Semakin mereka ditantang, semakin mereka mau diancam, dibunuh, apa segala macam, mereka semakin berani Bapak Ibu. Bukan berarti kita menjadi semakin berani dalam hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Tetapi yang kita mau pelajari di sini adalah kita berani untuk menjadi saksi. Tetapi juga jangan asal-asalan kita menjadi saksi ya Bapak Ibu. Kadang ada orang yang aku punya kuasa nih, kuasa dari raja di atas segala raja. Wah, dia
dia berbuat hidup nggak benar seenaknya sendiri, seakan-akan tenang aja, ada kuasa nih di dalam aku. Ya bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu, tetapi menjadi saksi untuk hal-hal yang baik, menjadi saksi untuk perbuatan yang baik. Wow, sehingga Bapak Ibu ketika hal itu terjadi, ketika Petrus berkata dengan lantang dan berani di Kisah Rasul 2 ini, di situ terjadi pertobatan yang luar biasa Bapak Ibu. Wow, ini terjadi pertobatan yang sangat dahsyat, 3.000 orang bertobat Bapak Ibu. Wow, kalau kita lihat sekarang KKR di mana-mana, kita lihat pertobatan yang luar biasa. Ini pada zaman Petrus itu zaman yang sulit Bapak Ibu. Tetapi Petrus bisa membawa revival yang sangat luar biasa. Terjadi pertobatan yang besar, dan bukan hanya 3.000 orang saja Bapak Ibu. Kalau kita baca di firman Tuhan, banyak juga rasul-rasul yang lain, mereka membawa pertobatan yang sangat luar biasa. Intinya adalah ketika ada kuasa di dalam hidup kita, ketika kita percaya bahwa kuasa itu bekerja di dalam hidup kita, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun waktunya. Kita harus siap sedia, kita harus tahu, makanya kita harus sering-sering merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita siap sedia kapanpun dan dimanapun Tuhan mau kita untuk menjadi saksi. Kita nggak kekurangan perlengkapan senjata Bapak Ibu. Kita udah tahu, Tuhan udah memberikan kita hikmat, karena kita semakin bergaul intim dengan Tuhan, kita semakin melekat dengan Tuhan, kita nggak akan takut-takut Bapak Ibu, kita nggak akan kagok ketika kita bertemu dengan orang, Roh Kudus bilang ayo injili gitu. Kita nggak akan takut, kita nggak akan bimbang Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah diperlengkapi, dan setiap orang yang percaya, saya yakin kita sudah diperlengkapi, tapi seringkali kita tidak menggunakan perlengkapan itu Bapak Ibu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. 3 hal yang akan terjadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Kita harus mengerti, kita harus memahami hal ini Bapak Ibu. Karena apa? Nah, supaya kita sadar nih, ternyata ada sesuatu di dalam diri kita yang mungkin kita sadari atau kita nggak sadari. Itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena ada kuasa itu, ada dampak yang luar biasa. Hal yang pertama, kita berani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu, baik di dalam kitab Kisah Para Rasul ini maupun surat-surat Paulus, yang dimaksudkan berita Injil adalah berita Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu, orang-orang Israel itu mereka menanti-nantikan Mesias. Mesias yang mereka nanti-nantikan itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Jadi orang-orang Yahudi khususnya makanya mereka sering meratap di tembok ratapan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena hati mereka nggak percaya bahwa Kristus itu adalah Mesias, dan Mesias itu selalu ada di dalam hati kita. Mesias itu selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu tugasnya rasul-rasul pada saat itu, mereka datang menginjil dari rumah ke rumah, mereka datang menginjil dari daerah ke daerah untuk orang-orang yang belum percaya, untuk orang-orang Yahudi khususnya, ataupun untuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang yang benar-benar tidak mengenal atau tidak mengalami Kristus di dalam hidupnya Bapak Ibu. Seringkali bahkan kalau di dunia yang saat ini Bapak Ibu, yang khususnya yang perlu kita injili adalah orang-orang yang dia mengenal Kristus, dia dulunya orang yang percaya, tetapi dia menjadi tawar hati,
dia menjadi kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Kita perlu menginjili orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam hati mereka mengalami luka, mereka mengalami kepahitan. Dan ini tugas-tugas kita juga, Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang-orang yang di luar Kristen atau orang-orang yang bukan percaya tentang Tuhan Yesus, tetapi justru orang-orang yang seperti ini juga kita perlu injili, kita perlu berikan mereka kekuatan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tentang apa? Tentang kabar sukacita, tentang kabar keselamatan. Injil Kerajaan Allah itu sesuatu yang besar ya Bapak Ibu menurut saya. Untuk orang yang sakit, kita bisa menginjili, kita memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka, ayo lebih berharap lagi dengan Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat, Tuhan masih sanggup menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu tindakan untuk kita menginjili, Bapak Ibu. Mungkin untuk orang yang berputus asa, kita katakan masih ada harapan di dalam Tuhan. Jangan berputus asa di dalam Tuhan. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang tidak berpengharapan, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang kecewa, untuk orang-orang ya itu tadi yang kepahitan dengan Tuhan. Orang-orang yang kepahitan dengan Tuhan itu sangat susah untuk kembali lagi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mungkin orang yang belum percaya, kita injili, mungkin mudah orang itu untuk masuk. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang yang kepahitan dengan Tuhan, orang yang kecewa dengan Tuhan, itu sangat susah disembuhkan, Bapak Ibu, karena dia sudah memiliki kekecewaan kepada Tuhan. Tapi saya yakin, saya percaya kalau kita memiliki kuasa yang bekerja di dalam diri kita, kuasa Kristus, kita menjadi saksi, kita bisa membawa orang-orang itu untuk kembali datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah berani untuk hidup di dalam kebenaran. Wow, di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau misalkan kita adalah orang-orang yang percaya, kita orang yang hidup di dalam Tuhan, masa sih kita nggak ada hal baik yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, Bapak Ibu, sehingga tidak ada kesaksian di dalam hidup kita. Wah, saya Bapak Ibu kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi, wah saya akan bersaksi panjang lebar, saya akan lama banget waktunya untuk bersaksi. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam diri orang percaya, kesaksian itu pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu nggak mungkin cuman satu, Bapak Ibu. Itu pasti banyak hal, mau hal yang kecil, hal yang besar, mau doa kita, doa yang paling sederhana atau doa pergumulan yang besar yang Tuhan jawab. Saya yakin nggak mungkin cuman satu, Bapak Ibu. Pasti banyak hal yang ada di dalam hidup kita yang bisa kita lakukan untuk menjadi kesaksian yang nyata, untuk menjadi kesaksian yang hidup, yang mungkin bisa menguatkan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berani untuk hidup di dalam kebenaran. Orang-orang percaya, dia pasti hidup di dalam kebenaran. Dia hidup di dalam Roh Kudus, sehingga buah-buah roh itu ada. Di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita hari Minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih Tuhan, mengasihi. Bapak Ibu, Tuhan itu gak akan pernah berhenti mengasihi kita. Sekalipun kita berhenti mengasihi Tuhan, Tuhan itu gak akan pernah berhenti mengasihi kita. Oleh sebab itu, gak akan mungkin satu hari pun kita gak mengalami mujizat dari Tuhan. Gak mungkin 1 menit atau 1 detik pun kita gak mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat yang paling sederhana adalah kita menghirup udara yang segar, kita bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Itu sudah mujizat, Bapak Ibu. Orang terkaya pun gak mampu membeli udara atau membeli nafas, memberi oksigen, akan sampai bertahan berapa lama sekalipun dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa.
Kalau kita masih boleh bernafas dengan gratis, kita boleh bernafas dengan cuma-cuma saat ini, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita menganggap bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang besar, yang terlihat dan yang membuat kita terpesona, sangat terpesona. Kita mau katakan bahwa itu mujizat yang Tuhan berikan. Saya katakan no, Bapak Ibu. Memang itu mujizat yang Tuhan berikan. Memang itu mujizat yang besar. Tetapi mujizat yang sederhana itu juga mujizat, Bapak Ibu. Kita masih sehat, kita masih bisa makan. Itu semua karena mujizat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, kita tidak ada kesaksian, itu aneh, Bapak Ibu. Tuhan itu mengasihi kita, gak mungkin Tuhan gak melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Sekalipun itu mungkin bagi kita tidak baik, tetapi Tuhan selalu melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, itu kita yang lebih mengasihi Tuhan, bukan Tuhan yang lebih mengasihi kita, tetapi kita yang lebih mengasihi Tuhan. Di situ saya belajar dan menurut saya wow, memang benar ya, kalau kita semakin bergaul dengan Tuhan, kita yang semakin mengasihi Tuhan. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya kita pasti akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, ya hidup kita pasti nggak akan hidup kita pasti nggak karu-karuan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari perkumpulan atau hubungan-hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah berani untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta atau hanya dengan tulisan-tulisan saja, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, ini ayat luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa baca di terjemahan barunya juga, ini memiliki makna yang yang sangat luar biasa. Ternyata apa Bapak Ibu? Tugas menjadi saksi itu memang harus mendarah daging di dalam hidup orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, itu kita nggak perlu bayar, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu bukan Tuhan menebus kita itu nggak ngutang, nggak cicil-cicil juga, nggak bayarnya pakai kartu kredit, tetapi lunas, udah dibayar. Kita ini udah menjadi pribadi yang baru, kita menjadi orang yang baru. Kita memiliki tugas bahwa kita harus sadar bahwa bahwa kita ini suratan yang terbuka. Dikatakan ditulis bukan hanya dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi ya diri kita ini yang menjadi surat atau yang menjadi yang dapat dibaca oleh orang banyak, yang dapat dilihat oleh orang-orang banyak, bukan pada loh batu yang seperti Musa ketika Tuhan menuliskan hukum-hukum, bukan hanya dengan loh batu, tetapi dengan apa Bapak Ibu? Yaitu dengan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, di dalam hati saya dan saudara, di dalam hati saya dan di dalam hati Bapak Ibu. Kita harus belajar bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang memiliki dampak yang dahsyat di dalam hidup kita, sehingga kita berani untuk memberitakan Injil, kita berani untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita berani untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Gak perlu lagi mikirin resiko dan lain sebagainya, bla bla bla. Bapak Ibu, saya dan saudara saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita gak perlu takut lagi, kita gak perlu bimbang kapan kita harus bersaksi, kita gak perlu khawatir tentang menjadi saksi. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus berani Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, berani untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang sangat suram ini Tuhan, yang sangat gelap ini Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-anak yang membawa terang-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan hal-hal ini Tuhan, ketiga hal ini di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berbunga, dan berakar ke dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami mengalami masalah, persoalan, ketika kami ada di tengah-tengah kesulitan, firman-Mu itu menjadi penuntun dan menjadi pelita bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu singkat yang ada ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.